Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di depan saya ini sudah ada produk terbaru dari Realme, yaitu Realme C17. Tapi di video kali ini saya nggak akan unboxing karena sudah banyak banget yang bikin video unboxingnya. Tapi di video kali ini saya akan bikin apa saja kelebihan dan kekurangan dari handphone ini. Jadi pas banget buat kalian yang pengen beli handphone ini supaya nggak salah beli dan salah pilih aja sih pastinya. Jadi supaya lebih tepat sasaran ketika beli sebuah handphone. Dan ini dia kelebihan dan kekurangan dari Realme C17. Kelebihan yang pertama yaitu memori yang super besar dan longgar. Yap, jadi si Realme C17 ini memiliki kapasitas memori internalnya yang cukup besar, bahkan nggak umum pada sekelasnya. Jadi sebelum kita bahas masalah memorinya, Realme C17 ini dijual dengan harga Rp2799 atau Rp2.800.000. Tapi kalau misalnya kalian belinya di online itu pasti bisa dapat harga di bawah 2,8. Bahkan kalau misalnya beli di online juga bisa dapat di bawah 2,8 sih, tinggal pinter-pinter kalian nego aja. Dan kita lanjut ke memori tadi. Jadi si Realme C17 ini sudah memiliki RAM sebesar 6GB dengan internal memorinya cukup besar, yaitu 256GB. Dan kalau misalnya 256 masih kurang, dia masih bisa diekspand lagi dengan memori tambahan yang kurang lebih bisa sampai 256GB juga. Tuh, jadi nggak bakal habis-habis untuk memorinya. Dan yang saya suka dari memorinya ini, selain mempunyai kapasitas memori yang cukup besar, untuk potongan sistemnya ini nggak begitu banyak. Jadi dari total 256GB, space free-nya itu kita masih dapat sekitar 240GB. Jadi yang kepotong itu cuma sekitar 16GB, tuh ya kan. Harganya terjangkau, memorinya gede, dan potongan sistemnya nggak banyak. Ini pas banget nih buat kalian yang suka nonton film drakor, koleksi film-film, atau buat mbak-mbak online atau yang main online shop dan butuh file yang banyak. Handphone ini bakal bisa banget buat nyimpen file foto atau apapun yang sifatnya media. Kelebihan yang kedua yaitu layar yang cukup cepat dengan refresh rate hingga 90Hz. Jadi Realme C17 ini memiliki layar sebesar 6,5 inch dengan resolusi 720x1600 pixel SD+, dan dia sini menggunakan IPS LCD. Dan untuk bagian displaynya, dia di sini sudah menggunakan punch hole display. Dan yang spesial dari bagian layar ini, dia sudah menggunakan refresh rate hingga 90Hz. Jadi ketika buat scroll misalnya scroll sosmed atau scroll berita atau nyari tumpukan foto di album atau galeri, itu pasti bakal lebih gampang dan lebih smooth pastinya. Dan bahkan kalau misalnya bisa dibilang di bawah 3 juta nggak banyak saat ini yang menggunakan refresh rate 90Hz. Cuman baru ada di Oppo A53, Oppo A33, dan si Realme C17 ini. Sedangkan untuk kelebihan yang ketiga yaitu baterai yang tahan lama 5000 mAh dengan quick charge 18W. Jadi di Realme C17 ini dia masih menggunakan kapasitas baterai sebesar 5000 mAh. Walaupun nggak lebih besar dari seri C yang sebelumnya, karena kan C15 yang sebelumnya itu kan menggunakan baterai sebesar 6000 mAh. Dan di C17 ini bisa dibilang downgrade sedikit dari C15, yaitu cuma 5000 mAh. Tapi nggak lupa dia di sini juga sudah didukung dengan quick charge 18W dan sudah menggunakan USB Type-C, sehingga untuk pengecasannya ini tergolong lumayan cepat. Kita cas 50 menit kurang lebih sudah terisi sekitar 50%, sehingga sedangkan kalau misalnya untuk pengecasan 100% itu membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 2 jam lebih sedikit. Dengan baterai 5000 mAh, handphone ini sudah bisa banget dipakai seharian kalau penggunaannya yang standar lah. Misalnya buat chatting-chatting WhatsApp, sosmed, atau buat bermain game ringan. Tapi kalau misalnya buat yang streaming full atau main gamenya full, ya mungkin bisa buat pengecasan 1 sampai 2 kali sehari. Tapi dengan baterai 5000 mAh sebenarnya juga sudah lebih cukup buat penggunaan sehari-hari. Dan untuk kelebihan yang keempat yaitu sensor kamera yang komplit. Jadi di sini Realme C17 sudah menggunakan quad kamera untuk bagian belakangnya.
yaitu ada 13 megapiksel kamera utama, 8 megapiksel kamera wide angle, 2 megapiksel kamera makro, dan 2 megapiksel lagi untuk kamera bokeh. Sedangkan untuk kebutuhan selfie-nya, C17 ini menggunakan kamera selfie sebesar 8 megapiksel. Mungkin bakal 8 megapiksel. Mungkin bakal berasa banget buat kalian yang pencinta selfie atau buat para cewek-cewek nih yang pencinta selfie dengan 8 megapiksel mungkin bakal agak kurang banget, agak kurang mending mungkin. Tapi baliknya ingat, C17 ini nggak jual kamera selfie yang bagus, tapi lebih jual internal memori yang besar dengan harga yang nggak wajar bisa dibilang. Karena merek kebanyakan tuh ya dengan harga di bawah 3 juta itu 6/1 RAM 6GB dengan internal memori 128 aja itu sudah alhamdulillah. Nah C17 ini dengan harga di bawah 3 juta, RAM-nya 6GB, memorinya sudah 256GB. Bakal bikin merek-merek lain agak berpikir sih kayaknya, ya kan? Ya cuman itu tadi, dengan seenggaknya udah punya 4 kamera juga sudah tergolong cukup lumayan dan komplit. Itulah tadi 4 kelebihan atau 4 nilai, 4 poin yang perlu kalian pertimbangkan untuk membeli Realme C17 ini. Dan menurut saya yang membuat saya paling tertarik itu tadi di bagian memori internalnya yang nggak santuy menurut saya. Jadi 256 itu cukup banyak banget loh, bisa buat apa aja dan buat jangka panjang juga pasti nggak bakal penuh-penuh. Dan sekarang kita akan bahas apa saja kekurangan dari Realme C17 ini. Dan kekurangan yang pertama yaitu belum memiliki ultra stabil video untuk perekamannya. Jadi di sini kamera belakangnya itu memiliki resolusi sebesar 13 megapiksel dan untuk perekaman video itu mentok di ukuran 1080 dengan 30 frame per second. Tapi karena dia nggak memiliki fitur ultra stabil, jadi kalau misalnya kita rekam video sambil berjalan itu agak berasa banget untuk getaran di bagian videonya. Tapi ini nggak begitu jadi masalah sih ya. Pokoknya semua itu baliknya tergantung dengan kebutuhan dan selera kalian masing-masing. Kalau misalnya kalian butuhnya di memori ya berarti kamera nggak begitu, isinya nggak begitu yang penting-penting banget. Tapi kalau misalnya buat kalian yang berharap pengen dapat kamera video yang bagus, apalagi buat kebutuhan YouTube, mungkin ini bisa dipertimbangkan terlebih dahulu. Dan ini dia adalah perekaman kamera belakang menggunakan Realme C17 dengan resolusi 1080 dengan 30 frame per second. Agak berasa ya goyangannya ketika digunakan buat jalan. Padahal saya jalan cukup lumayan pelan loh, dengan tangan yang stabil sebenarnya. Dan untuk kekurangan yang kedua yaitu belum menggunakan set fingerprint atau masih menggunakan sidik jari di bagian belakang layar. Jadi C17 ini memiliki sensor sidik jari yang terletak di bagian belakang sebelah sini. Jadi ketika pengen menggunakan sidik jari kita harus menggunakan si telunjuk kita. Jadi untuk desainnya ini sangat sayangkan belum menggunakan set fingerprint yang sudah terletak di bagian samping. Padahal kalau misalnya di bagian samping sini untuk penggunaannya lebih simpel, lebih praktis dan lebih nyaman pastinya. Kelebihan dari set fingerprint kalau misalnya handphonenya kita taruh di bawah seperti ini, kalau misalnya di sidik jari di belakang kita harus angkat dulu dan tempelkan sidik jarinya. Tapi kalau misalnya sudah menggunakan set fingerprint, kita tinggal tempelkan telunjuk kita begini saja sudah bisa terbuka. Ya cuman set fingerprint ini baliknya juga tergantung selera sih ya. Nggak begitu masalah juga sebenarnya, cuman agak disayangkan aja. Kalau misalnya bisa set fingerprint pasti juga lebih bakal mantep lagi. Apalagi kalau misalnya kelebihan dari set fingerprint itu tadi, kalau misalnya kita pakai softcase itu nggak ada lagi bolongan-bolongan di sini. Jadi bolongannya cuma di bagian kamera. Otomatis kalau misalnya kita pakai softcase yang bergambar itu bakal nggak mengganggu bolongan di sebelah sini. Dan untuk kekurangan yang ketiga yaitu kamera selfie yang masih memiliki resolusi sebesar 8 megapiksel. Ya, sini kamera selfie-nya sebesar 8 megapiksel dengan harga 2,8. Kameranya cuma 8 megapiksel, mungkin buat bagi para cewek-cewek atau anak TikTok atau yang sering bikin bumerang bakal kurang banget dengan resolusi 8 megapiksel. Tapi kalau misalnya buat pemakaian cowok nih ya sudah lumayan lah ya. Yang penting sudah ada kamera depannya. Pokoknya kamera 8 megapiksel ini baliknya tergantung dengan kebutuhan dan selera. Kalau misalnya kalian pengen yang kamera selfie-nya bagus ya pasti opsinya ke Oppo atau Vivo. Tapi kalau misalnya pengen nyari spek yang gahar, memorinya gede ya pasti opsinya ke merek-merek seperti ini.
Dan tetap pasti ada kelebihan, ada kekurangannya. Kalau misalnya kalian maunya yang kameranya bagus, memorinya gede, RAM-nya gede, semuanya gede, nggak tahu diri namanya. Jadi C17 ini baliknya yang diunggulin atau nilai jualnya itu lebih ke memori internal yang super besar. Dan ini adalah perekaman kamera depan dari Realme C17 di indoor dengan cahaya yang lebih dari cukup. Kurang lebih akan seperti ini. Ini cahaya yang bagus ya, menggunakan 2 softbox sekaligus. Untuk hasil kamera depannya seperti ini. Oke, lanjut. Oke, sekian dulu video kata kali ini. Itulah tadi kelebihan dan kekurangan dari Realme C17 versi sesuai harga. Sekian dulu video kata kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel sesuai harga pastinya. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.